La 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 la. La 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 la. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik-baik semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita perkenalan dulu ya. Nah, perkenalkan, nama saya Saturi. Saya mahasiswa PLP dari Universitas Tadulako, program studi pendidikan kimia. Nah, baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta kepada ketua kelas untuk mencatat teman-teman yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini. Adik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang tahu materi apa yang kita pelajari pada hari ini? Nah, baik. Nah, adik-adik, materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang kesetimbangan kimia. Nah, sebelum kita masuk materinya, kita harus tahu tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya adik-adik. Nah, adapun tujuan pembelajaran yaitu, pertama itu peserta didik dapat mendeskripsikan konsep kesetimbangan dinamis. Nah, kemudian kedua, peserta didik dapat menyebutkan konsep kesetimbangan heterogen dan homogeni. Nah, peserta didik dapat membedakan kesetimbangan heterogen dan homogeni. Selanjutnya, peserta didik dapat menghitung harga Kc berdasarkan konsentrasi kesetimbangan kimia. Selanjutnya, peserta didik dapat menghitung harga Kp berdasarkan tekanan parsial kesetimbangan kimia. Selanjutnya, peserta didik dapat mengetahui hubungan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Kc dengan tetapan kesetimbangan tekanan parsial. Nah, selanjutnya peserta didik dapat mengetahui definisi perhitungan derajat disosiasi. Nah, inilah adik-adik tujuan pembelajaran hari ini pada materi hari ini ya. Adik-adik masih ada yang ingat materi yang sebelumnya yang kita pelajari? Masih? Ya, betul ya. Nah, selanjutnya pada hari ini kita belajar tentang materi konsep kesetimbangan dinamis. Nah, sebelum kita membahas konsep kesetimbangan dinamis, ada yang tahu apa sih itu kesetimbangan dinamis? Nah, tidak ada. Nah, baik adik-adik, bisa kita lihat ya. Nah, ini pengertian dari kesetimbangan dinamis. Nah, di mana adik-adik kesetimbangan dinamis adalah reaksi yang akan berlangsung bolak-balik terus-menerus tidak pernah berhenti. Nah, maksudnya di sini adik-adik, reaksi yang berlangsung secara bolak-balik terus-menerus dan tidak berhenti. Nah, itu maksudnya adik-adik. Nah, kita bisa lihat pada gambar di bawah kesetimbangan dinamis. Nah, lihat di bawah ya. Nah, ini contoh kesetimbangan dinamis dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sampai di sini sudah paham atau ada yang mau ditanyakan mengenai kesetimbangan dinamis? Silahkan ya ditanyakan. Selanjutnya kita lanjut pada materi tentang kesetimbangan homogen dan heterogen. Nah, sebelumnya adik-adik ada yang tahu apa itu kesetimbangan homogen dan heterogen? Tidak ada? Nah, baik, saya akan jelaskan ya apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan homogen dan heterogen. Nah, pertama, kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan kimia di mana seluruh zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang sama. Nah, kita bisa lihat langsung ya contoh reaksi di bawah, reaksi kesetimbangan homogen. Nah, ini kita bisa lihat langsung ya. Nah,
perhatikan reaksi tersebut keseluruhan saat mempunyai fase gas. Nah, kita bisa lihat ya di persamaan reaksi tersebut wujudnya itu sama, yaitu mempunyai fase gas semua ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kesetimbangan homogen. Nah, persamaan reaksinya mempunyai wujud yang sama. Nah, kemudian selanjutnya itu kesetimbangan heterogen. Nah, di mana adik-adik kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan kimia di mana zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat langsung juga contoh reaksi dari kesetimbangan heterogen. Nah, perhatikan reaksi tersebut. Nah, keseluruhan zat mempunyai dua fase, yakni fase solid atau padat dan gas. Nah, kita bisa lihat ya di persamaan reaksi tersebut terdapat dua wujud. Nah, di mana wujud itu wujud solid atau padat dan gas. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan kesetimbangan heterogen. Jadi sampai di sini sudah paham? Nah, baik, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya, silahkan bertanya. Baik adik-adik, materi selanjutnya tentang cara menghitung Kc berdasarkan konsentrasi kesetimbangan kimia. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang tahu cara menghitung Kc berdasarkan konsentrasi kesetimbangan kimia? Nah, tidak ada. Baik, saya akan jelaskan ya adik-adik. Nah, pertama kita perlu ketahui bahwa Kc itu selalu berhubungan dengan namanya konsentrasi. Nah, kita bisa lihat ya adik-adik. Saya lihat. Nah, di mana secara umum koefisien A kecil A besar tambah koefisien B kecil B besar menghasilkan produk koefisien C kecil C besar tambah koefisien D kecil D besar. Nah, persamaan kesetimbangannya Kc sama dengan produk per reaktan. Nah, di sini kita bisa lihat di mana Kc sama dengan dalam kurung C besar balas kurung dipangkatkan dengan koefisien C kecil. Nah, dalam kurung D besar balas kurung dipangkatkan dengan koefisien D kecil. Nah, per reaktan. Nah, di mana reaktannya itu dalam kurung A besar balas kurung koefisien A kecil. Nah, kemudian dalam kurung B besar balas kurung dipangkatkan koefisien B kecil. Nah, sampai di sini sudah paham? Nah, Kc itu sama dengan tetapan kesetimbangan. Nah, di sini kita bisa lihat juga zat padat atau es dan zat cair murni tidak mempengaruhi nilai Kc. Nah, sampai di sini sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan mengenai cara menghitung Kc berdasarkan konsentrasi kesetimbangan kimia? Baik adik-adik, materi selanjutnya yaitu tetapan kesetimbangan dengan tekanan dalam kurung Kp. Nah, kita langsung masuk di contoh reaksinya saja ya. Nah, untuk reaksinya bisa kita lihat koefisien 2 NH3 dalam kurung gas menghasilkan produk N2 dalam kurung gas tambah koefisien 3 H2 dalam kurung gas. Nah, maka Kp nya itu sama dengan produk per reaktan. Nah, di mana adik-adik produknya itu dalam kurung PH2 balas kurung koefisien 3 dalam kurung PN2 balas kurung. Nah, kemudian per produknya di mana adik-adik produknya itu dalam kurung PNH3 balas kurung koefisien 2. Nah, kemudian adik-adik di sini pH2 sama dengan tekanan parsial gas H2. Kemudian PN2 sama dengan tekanan parsial gas N2, PNH3 sama dengan tekanan parsial gas NH3. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham?
Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan ditanyakan. Selanjutnya adik-adik, materi yaitu hubungan KC dengan KP. Nah, kita langsung masuk di contoh reaksi saja ya. Nah, untuk reaksinya di sini yaitu koefisien A kecil A besar dalam kurung gas tambah koefisien B kecil B besar dalam kurung gas menghasilkan produk koefisien C kecil C besar dalam kurung gas tambah koefisien D kecil D besar dalam kurung gas. Jadi KP-nya sama dengan KC dalam kurung RT baris kurung dipangkatkan delta N. Nah, di mana adik-adik delta N sama dengan koefisien produk gas dikurang koefisien reaktan gas. Nah, sama dengan dalam kurung kan koefisien produk gas di sini yaitu C tambah D. Nah, baris kurung kemudian dikurang dengan koefisien reaktan gas ya. Nah, di mana koefisien reaktan gas itu A tambah B dalam kurung A tambah B ya. Nah, sampai di sini sudah paham? Itulah hubungan KC dengan KP. Baik adik-adik, materi selanjutnya yaitu derajat disosiasi. Nah, dalam kurung alfa. Nah, sebelum lanjut, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan derajat disosiasi? Nah, baik, saya akan jelaskannya adik-adik. Derajat disosiasi atau disosiasi adalah peristiwa peruraian suatu zat menjadi beberapa zat lain yang lebih sederhana. Fraksi zat yang terdisosiasi dinyatakan dengan derajat disosiasi dalam kurung alfa, yaitu perbandingan antara mol zat yang terdisosiasi dengan mol zat mula-mula. Nah, kita bisa lihat derajat disosiasi dirumuskan dengan persamaan berikut. Nah, rumusnya yaitu bisa dilihat ya adik-adik, alfa sama dengan sigma mol terurai per sigma mol mula-mula. Nah, ini adalah cara menghitung rumus cara menghitung derajat disosiasi. Nah, sampai di sini sudah paham? Baik adik-adik, sampai di sini dulu materi kita. Selanjutnya saya akan bagikan LKPD, kemudian dikerjakan sesuai kelompok masing-masing ya. Nah, saya minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan maju. Baik adik-adik, alhamdulillah sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita keluar dari ruangan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.